Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Maulana, mahasiswa Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam tahun angkatan 2019. Saya di sini akan menjelaskan tujuan dan strategi jangka panjang. Pertama-tama nih, saya akan membahas ulang proses manajemen strategi yang dimulai dari memformulasikan visi dan misinya perusahaan atau suatu aspirasi yang dimana di dalamnya berisi cita-cita perusahaan. Kemudian proses kedua menganalisa lingkungan. Dalam hal ini terbagi menjadi dua proses, yaitu proses internal dan proses eksternal. Kemudian di dalamnya itu diperoleh dengan strength dan weakness dari faktor internal serta opportunities and threats dari faktor eksternalnya. Kemudian dari menganalisa lingkungan, perusahaan bisa merumuskan tujuan jangka panjangnya, atau bisa disebut dengan the long term goal. Tujuan jangka panjang merupakan hasil yang diharapkan dari pelaksanaan strategi tertentu. Strategi merupakan serangkaian tindakan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan jangka panjang. Kerangka jangka strategi yang dilakukan harus konsisten. Biasanya dilakukan dalam jangka waktu 2-5 tahun. Strategi utama yaitu grand strategies. Sering kali disebut sebagai strategi induk atau strategi bisnis. Menyediakan arahan dasar bagi tindakan strategi. Strategi ini menjadi landasan untuk usaha koordinasi dan berkelanjutan yang diarahkan pada pencapaian tujuan jangka panjangnya. Di sini ada 15 strategi utama yang paling penting. Yang pertama itu ada pertumbuhan terkonsentrasi, ada pengembangan pasar, kemudian ada pengembangan produk, inovasi, integrasi horizontal, integrasi vertikal, diversifikasi konsentris, terus diversifikasi konglomerasi, kemudian ada perubahan haluan, terus ada divestasi, terus ada likuidasi, kemudian ada kepahitan, kemudian ada usaha patungan, kemudian ada aliansi strategis dan konsorium. Salah satu dari strategi ini dapat digunakan sebagai dasar untuk mencapai tujuan jangka panjang. Banyak organisasi menjalankan dua atau lebih secara bersamaan, namun strategi kombinasi dapat sangat berisiko jika dijalankan terlalu jauh. Tidak ada satu organisasi pun yang dapat menjalankan semua strategi yang dapat menguntungkan perusahaan. Baik anggota atau organisasi harus memilih di antara sekian banyak strategi utama yang 15 tadi itu. Yang pertama, hakikat tujuan jangka panjang. Tujuan haruslah bersifat kuantitatif, terukur, realistis, dan dapat dipahami. Menantang, bertahap, dapat diperoleh sejalan dengan unit-unit organisasi. Setiap tujuan harus dikaitkan dengan kerangka waktu. Tujuan umumnya dinyatakan dalam istilah-istilah seperti pertumbuhan aktiva, pertumbuhan penjualan, keuntungan, pangsa pasar, seberapa besar dan sifat diversifikasi, seberapa besar dan sifat integrasi vertikal, penghasilan bersaham, dan tanggung jawab sosial. Tujuan yang dinyatakan dengan jelas memberikan banyak keuntungan. Tujuan tersebut memberikan arahan, memberikan sinergi, membantu dalam evaluasi, menentukan prioritas, mengurangi ketidakpastian, minimalkan konflik, merangsang pengerahan tenaga, dan membantu dalam mengalokasi sumber daya. Dan yang terakhir, merancang pekerjaan. Tujuan jangka panjang diperlukan pada korporat, divisi, dan fungsional dalam sebuah organisasi. Tujuan tersebut penting sebagai
alat ukur kinerja manajerial untuk mencapai kemakmuran jangka panjang. Nah, para perencana strategis umumnya menetapkan perencanaan jangka panjang dalam 7 bidang. Yang pertama ada profitabilitas, yaitu kemampuan dari suatu perusahaan untuk beroperasi dalam jangka panjang tergantung pada tingkat laba yang memadai. Dan yang kedua ada produktivitas tujuan, yang umumnya digunakan adalah jumlah barang yang diproduksi atau jumlah jasa yang diberikan. Ada posisi kompetitif. Nah, salah satu ukuran keberhasilan perusahaan adalah satu dominasi relatif di pasar. Nah, perusahaan-perusahaan yang lebih besar pada umumnya menetapkan tujuan dalam hal posisi kompetitif. Nah, seringkali menggunakan penjualan total atau pangsa pasar sebagai ukuran posisi kompetitifnya. Selanjutnya yang keempat ada pengembangan karyawan. Nah, karyawan di sini menghargai pendidikan dan pelatihan. Sebagian karena hal tersebut mengarahkan pada kompensasi dan jaminan kerja yang lebih tinggi. Menyajikan peluang semacam itu seringkali meningkatkan produktivitas dan mengurangi perputaran karyawan. Selanjutnya, oleh karena itu, para pembuat keputusan strategi seringkali memasukkan tujuan pengembangan karyawan ke dalam rencana jangka panjang yang mereka lakukan. Selanjutnya yang kelima ada hubungan dengan karyawan. Nah, apakah terikat dengan kontrak serikat pekerja atau tidak? Perusahaan-perusahaan secara aktif mencoba untuk mengembangkan hubungan baik dengan karyawan. Bahkan langkah-langkah proaktif dalam mengantisipasi kebutuhan dan harapan karyawan merupakan karakteristik dari para manajer strategis dalam perusahaan itu. Yang selanjutnya yang keenam ada kepemimpinan teknologi. Nah, perusahaan harus memutuskan apakah akan menjadi pemimpin atau hanya jadi pengikut di pasar. Selanjutnya yang ketujuh, tanggung jawab kepada masyarakat. Nah, para manajer memahami tanggung jawab mereka terhadap pelanggan dan masyarakat secara umum. Bahkan banyak perusahaan mencoba untuk memenuhi tanggung jawab sosialnya melampaui persyaratan pemerintah. Perusahaan-perusahaan tersebut bukan hanya bekerja untuk mengembangkan reputasi sebagai produsen dari produk dan jasa dengan harga yang layak, melainkan menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Tadi itu poin dari hakikat tujuan jangka panjang. Nah, yang selanjutnya tidak mengelola berdasarkan tujuan. Nah, para perencana strategis harus menghindari sebagai alternatif berikut ini, yaitu not managing by objective. Yang poin A yaitu mengelola berdasarkan ekstrapolasi, yaitu mengikuti prinsip. Nah, jika tidak rusak, tidak usah diperbaiki. Nah, intinya dalam kutipan tadi adalah tetap melakukan hal yang sama dengan cara yang sama karena segalanya berjalan lancar. Nah, yang B mengelola berdasarkan krisis, yaitu berdasarkan keyakinan bahwa untuk mengetahui seberapa baik seorang perencana strategis adalah dengan mengukur kemampuan dalam menyelesaikan masalah. Nah, karena ada banyak sekali krisis dan masalah yang dihadapi oleh setiap orang dan setiap organisasi, para perencana strategis harus menggunakan waktu dan energi yang relatif mereka untuk menyelesaikan masalah yang paling mendesak gitu. Yang poin C ada mengelola secara subjektif, yaitu atas dasar pemikiran bahwa tidak ada rencana umum yang menentukan arah mana yang harus ditempuh dan apa yang harus dikerjakan. Selanjutnya poin D mengelola berdasarkan harapan, yaitu atas dasar kenyataan bahwa masa depan penuh dengan ketidakpastian. Poin selanjutnya yang ketiga itu pertumbuhan terkonsentrasi, concentrated growth. Pertumbuhan terkonsentrasi merupakan strategi perusahaan yang mengarahkan sumber dayanya pada pertumbuhan yang menguntungkan dari suatu produk di suatu pasar dengan satu teknologi yang dominan. Nah, alasan utama dari pendekatan ini yang disebut dengan penetrasi pasar atau strategi terkonsentrasi. Nah, adalah bahwa perusahaan tersebut secara seksama mengembangkan dengan dan mengeksploitasi keahliannya dalam
arena kompetitif. Itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.